Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Prasani. Di sini saya dari pemateri pertama akan menjelaskan materi yang pertama, subtopik atau analisis pesaing. Yang kedua, memahami perubahan. Yang ketiga, pengertian pesaing. Berikut penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis pesaing yaitu ada yang pertama memahami perubahan, yang kedua pengertian pesaing, yang ketiga identifikasi pesaing, yang keempat menentukan sasaran pesaing, yang kelima identifikasi strategi pesaing, yang keenam analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, yang ketujuh identifikasi reaksi pesaing, yang kedelapan strategi menghadapi pesaing. Memahami perubahan yaitu ada 4. Yang pertama, pengusaha harus pandai membaca situasi perubahan saat ini dan di masa yang akan datang. Yang kedua, cepat tanggap terhadap apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen, kapan dan di mana dibutuhkan. Yang ketiga, pengusaha yang berhasil adalah yang pandai menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang keempat, karena akan mudah menyusun strategi untuk memenangkan persaingan, yaitu pengertian pesaing. Pengertian pesaing itu sendiri yaitu perubahan yang menghasilkan atau menjual barang atau jasa yang sama ataupun mirip dengan produk yang kita tawarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Soraya. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan materi mengenai yang pertama, hal-hal yang harus diketahui oleh pesaing, kemudian identitas pesaing, dan menentukan sasaran pesaing. Berikut penjelasannya. Adapun hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing, nah yang pertama kelengkapan, kemudian mutu, desain dan bentuk produk. Yang kedua, harga yang ditawarkan. Yang ketiga, saluran distribusi atau lokasi cabang yang dimiliki. Yang keempat, promosi yang dijalankan. Dan yang kelima, rencana kegiatan pesaing ke depan. Materi selanjutnya yaitu identitas pesaing. Yang pertama, jenis produk yang ditawarkan. Kadang-kadang perusahaan tertentu memiliki produk yang beragam. Tugas perusahaan adalah mengidentifikasi secara lengkap dan benar produk yang dimiliki oleh pesaing-pesaingnya. Identifikasi siapa pesaing utama yang terdekat serta pesaing lainnya yang juga berpotensi mengancam perusahaan kita sekarang dan di masa yang akan datang. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai atau market share pesaing. Nah, untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai, pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dan hal ini kita harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Market share yang harus diketahui untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, baik yang dikuasai pesaing maupun secara keseluruhan. Yang ketiga, identifikasi peluang dan ancaman. Dengan mengestimasi pasar, market share, akan kelihatan pesaing yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa yang akan datang. Setiap peluang harus segera dimasuki dan diusahakan untuk menciptakan peluang baru yang sebesar-besarnya. Kemungkinan ancaman atau masalah yang timbul pun harus segera diantisipasi sehingga tidak menimbulkan masalah. Kemudian yang keempat yaitu identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi keunggulan dan kelemahan berarti memanfaatkan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pesaing. Identifikasi keunggulan dan kelemahan pesaing dalam berbagai bidang, misalnya dalam hal kelengkapan, kemudian produk, mutu, kemudian kemasan, harga, distribusi, lokasi, serta promosi. Materi selanjutnya yaitu menentukan sasaran pesaing. Sebagaimana dijelaskan di awal, terdiri dari pesaing terdekat dan pesaing jauh. Pesaing terdekat merupakan perusahaan yang memiliki produk sejenis, contohnya bank syariah asing.
Kemudian pesaing jauh merupakan perusahaan yang memiliki produk yang mirip, contohnya pengadaian, kemudian koperasi simpan pinjam. Setelah mengetahui pesaing dan market share yang telah dikuasai, kita perlu mengetahui sasaran dari pesaing dan market share yang telah dikuasai. Nah, sasaran dari pesaing antara lain, yang pertama memaksimalkan laba. Jika sasaran mereka untuk memaksimalkan laba, kita perlu mengetahui laba jangka panjang dan pendek apa yang mereka ambil. Yang kedua yaitu memperbesar market share. Jika sasarannya untuk memperbesar pasar atau market share, kita perlu mengetahui apakah pertumbuhan market share yang dimiliki cukup besar. Kemudian meningkatkan mutu produk. Meningkatkan mutu produk bertujuan untuk mengaget pelanggan milik pesaing. Kemudian mematikan atau menghambat pesaing. Peningkatan mutu ini dapat dilakukan dengan memberikan berbagai kelebihan, baik pelayanan untuk kelebihan lainnya, contohnya produk plus. Itulah materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vegita Elgris. Saya adalah pemateri yang ketiga. Materi yang akan saya bahas adalah identifikasi strategi pesaing, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing, dan identifikasi reaksi pesaing. Baiklah, yang pertama adalah identifikasi strategi pesaing. Tujuan perusahaan dalam menjalankan usaha adalah untuk memenangkan persaingan. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki strategi tersendiri untuk mematikan lawannya. Berikut ini adalah beberapa strategi yang dijalankan pesaing. Yang pertama yaitu strategi menyerang pesaing yang lemah terlebih dahulu. Jadi kita menyerang perusahaan yang dianggap lemah, baik dari segi keuangan, teknologi, pelayanan maupun pemasarannya. Selanjutnya, strategi menyerang langsung pesaing yang kuat. Penyerangan ini dilakukan secara langsung terhadap kelemahan dari pesaing kita. Selanjutnya, strategi gerilya. Strategi ini dilakukan dengan cara mempelajari terlebih dahulu kelebihan dan kelemahan dari pesaing kita, lalu baru menyerang ketika lawan atau pesaing kita sedang lengah. Dan yang terakhir yaitu strategi bertahan. Strategi ini adalah strategi bertahan terhadap setiap serangan yang dilakukan lawan atau mengimbangi serangan. Jadi strategi ini seperti menunggu lawan menyerang terlebih dahulu, baru kita menyerang balik atau mengimbangi lawan ini, gitu. Selanjutnya, analisis kekuatan dan kelemahan pesaing. Yang pertama yaitu mencari dan mengumpulkan data tentang sasaran, strategi, dan kinerja pesaing. Kita cari tahu terlebih dahulu sasaran pesaing kita siapa, lalu strategi yang digunakan pesaing seperti apa, dan kinerja dari pesaing kita ini bagaimana. Dan yang kedua yaitu mencari tahu kekuatan pesaing tentang keuangan, SDM, teknologi, dan lobby di pasar. Yang ketiga yaitu mengetahui market share yang dikuasai pesaing dan tindakan pesaing terhadap pelanggan. Jadi kita ketahui dulu pasaran mereka ini pasaran yang menengah ke bawah atau menengah ke atas, dan bagaimana pelayanan mereka terhadap pelanggan. Dan yang terakhir yaitu mencari tahu kelemahan pesaing dari segi keuangan, SDM, teknologi, lobby di pasar, atau pemasaran mereka. Selanjutnya yaitu identifikasi reaksi pesaing. Ya, identifikasi reaksi pesaing ini ada 3, yaitu setiap serangan harus dipertimbangkan secara hati-hati terhadap reaksi pesaing. Lalu harus memprioritaskan nama yang akan kita serang. Kemudian mengukur kekuatan dan kelemahan kita terhadap pesaing. Jadi reaksi pesaing ini bermacam-macam. Ada yang langsung membalas, ada yang diam, dan ada pula yang berusaha mempelajari terlebih dahulu baru melakukan serangan balasan.
Jadi jangan sampai serangan balik ini malah menjadi bumerang bagi strategi kita. Jadi kita harus benar-benar memprioritaskan pesaing yang akan kita serang. Kita pelajari kelebihan dan kelemahan dari pesaing yang akan kita serang ini. Lalu kita juga harus mengukur kekuatan dan kelemahan kita terhadap pesaing. Apakah kita sudah cukup atau sudah bisa untuk melampaui atau mengalahkan pesaing kita. Baiklah, itulah materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmela. Di sini saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang strategi menghadapi pesaing dan strategi penyerangan serta strategi pertahanan. Berikut penjelasannya. Strategi menghadapi pesaing. Untuk menghadapi pesaing dapat dilakukan dengan 4 posisi strategi. Yang pertama yaitu strategi pemimpin pasar atau market leader. Pemimpin pasar meliputi berbagai hal seperti menciptakan produk baru, memberikan promosi, meningkatkan kualitas produk yang sudah ada, dan hal-hal lain sebelum dilakukan oleh pesaing. Tujuan utama yang dijalankan oleh pemimpin pasar adalah menjadi atau tetap nomor 1. Yang kedua, yaitu strategi penantang pasar atau market challenger. Penantang pasar merupakan penantang pemimpin pasar. Bukan tidak mungkin posisi pasar yang dipegang oleh pemimpin pasar akan segera diambil alih oleh penantang pasar. Dalam melakukannya, strateginya penantang pasar sering mendahului pemimpin pasar. Misalnya, dalam hal peluncuran produk baru, penurunan harga, atau memberikan promosi besar-besaran. Tujuan utama yang dijalankan oleh penantang pasar adalah meningkatkan market share. Yang ketiga yaitu strategi pengikut pasar atau market follower, yaitu pengikut pasar merupakan pesaing yang hanya mengikuti kegiatan pemimpin dan penantang pasar. Setiap gerakan yang dilakukan pemimpin dan penantang pasar selalu diikuti pengikut pasar. Seandainya akan melakukan penyerangan, yang diserang adalah relung pasar. Tujuan utama yang dijalankan oleh pengikut pasar adalah dengan spesialisasi. Dan yang keempat yaitu strategi relung pasar atau market niche. Relung pasar merupakan pemain yang memiliki lingkungan tersendiri dalam dipengaruhi oleh pesaing lainnya. Posisi ini memiliki celah tersendiri dalam pasar. Tujuan utama yang dijalankan oleh relung pasar adalah dapat hidup terus dan bertumbuh sedang. Untuk menghadapi pesaing yang semakin kompetitif, perusahaan perlu melakukan berbagai serangan ke arah pesaing dari segala penjuru atau dari bagian-bagian tertentu, seperti kelemahan pesaing. Tujuannya adalah menghambat gerak maju pesaing atau bahkan mematikan satu persatu pesaing yang ada sekaligus atau perlahan-lahan. Strategi penyerangan yang dapat dilakukan terhadap pesaing terdiri dari 5 cara, yaitu yang pertama, serangan frontal atau frontal attack. Dalam serangan ini, penantang menyerang secara penuh dan langsung terhadap kekuatan pesaing, baik produk, harga, promosi, maupun jalur distribusinya. Serangan ini tidak berarti bagi pesaing, bahkan sangat berbahaya jika lawan melakukan serangan balik. Yang kedua yaitu serangan samping atau flanking attack. Dalam hal ini penantang melakukan serangan dari samping, tidak berhadapan langsung dengan lawan. Penantang yang melakukan serangan ini biasanya melihat sisi kelemahan pesaing, sekalipun pesaing memiliki kekuatan. Jadi, yang diserang adalah kelemahan pesaing. Strategi ini dilakukan jika penantang memiliki sumber daya yang lebih kecil dibanding pesaing. Yang ketiga yaitu serangan pengepungan atau encirclement attack. Penantang dalam hal ini melakukan serangan dari segala arah. Serangan dilakukan dari segala penjuru, yaitu dari depan, belakang maupun samping. Strategi pengepungan ini dilakukan jika penantang memiliki kekuatan sumber daya yang sangat hebat, karena dalam strategi ini diperlukan energi yang besar untuk melumpuhkan pesaing. Yang keempat yaitu serangan melambung atau bypass attack, yaitu penantang dalam hal ini melakukan serangan
secara tidak langsung. Dalam strategi ini, perusahaan melakukan diversifikasi produk yang tidak terkait, memasuki pasar di wilayah-wilayah yang baru atau dengan menggunakan teknologi baru yang belum digunakan oleh pesaing. Tujuannya adalah untuk melakukan dan membidik sasaran yang lebih luas. Yang kelima yaitu serangan guerrilla attack. Penantang melakukan serangan secara kecil-kecilan dan terbatas. Hal ini mengingat penantang tidak memiliki kekuatan yang memadai, terutama dalam hal keuangan. Biasanya serangan ini dilakukan perusahaan kecil terhadap perusahaan besar. Juga perlu melakukan perlindungan terhadap setiap serangan pesaing. Perlindungan yang diberikan berupa pertahanan dalam menghadapi serangan pesaing. Untuk perlindungan diri dalam bentuk pertahanan yang dapat digunakan terdiri dari 4 cara, yaitu yang pertama pertahanan frontal. Pertahanan frontal adalah perusahaan melakukan pertahanan dari segala penjuru agar tidak diserang oleh pesaing. Untuk serangan ini diperlukan kekuatan sumber daya yang cukup besar. Tujuannya adalah agar pesaing tidak dapat melakukan serangan, paling tidak untuk sementara waktu. Dan yang kedua yaitu pertahanan samping. Pertahanan samping adalah perusahaan berusaha menutupi kelemahan yang dimiliki agar tidak diserang oleh pesaing. Kelemahan-kelemahan ini memang sebaiknya tidak diketahui oleh pesaing dan harus segera ditutupi. Tidak perlu menunggu diserang pesaing. Dan yang ketiga yaitu pertahanan menyerang lebih dahulu. Agar tidak diserang pesaing, perusahaan harus melakukan penyerangan lebih dahulu ke pesaing. Tujuannya agar pesaing menjadi salah langkah untuk menyerang perusahaan kita, bahkan mungkin membatalkan keserangannya. Dan yang terakhir yaitu pertahanan menyerang balik. Posisi ini dilakukan setelah ada serangan dari pihak lawan agar posisi kita tidak kalah atau lemah. Sebaiknya perusahaan juga menyerang balik untuk memberi pelajaran agar sekedar menggertak lawan agar berhenti serangannya.